minggu atau beberapa bulan yang lalu ya, tentang gempa bumi ya. Gempa bumi yang akan terjadi dan sudah terjadi ya, sudah berlangsung bahkan. Itu kan akan merubuhkan gedung-gedung ya, baik itu apartemen, baik itu hotel, baik itu rumah sakit, baik itu gedung-gedung ibadah, entah itu gereja, entah itu masjid, wihara, pura, ataupun di kelenteng-kelenteng ya. Ya karena memang Tuhan itu tidak pernah menilai agamanya ya, tetapi Tuhan itu menilai hati masing-masing anak-anaknya. Seperti itu. Makanya tadi kan sudah disampaikan sama Bapak Surgawi ya tentang meterai ilahi yang didahi ya. Manusia atau anak-anaknya yang tidak memiliki meterai ilahi ya sudah, berarti kan sudah dipisahkan ya. Yang diselamatkan ya mereka yang memiliki meterai ilahi di dahi, entah itu burung merpati, T, anak domba, ataupun salib ya. Karena sudah benar-benar dipisahkan mana yang benar-benar anak Tuhan sesungguhnya dan anak-anak dunia yang sesungguhnya. Kan sudah dipisahkan, dibedakan ya. Makanya yang memiliki tanda meterai ilahi di dahi ya mereka yang akan diselamatkan. Karena mereka benar-benar mencari hadirat Tuhan. Karena mau untuk diselamatkan, kerelaan hatinya, kerelaan bayar harganya seperti itu. Tidak tidak mudah. Bahkan ya sampai berpuasa, membayar harga yang sangat amat tinggi, tidak mau untuk apa namanya duniawi dengan roh-roh dunia itu sudah tidak mau memberi toleransi lagi seperti itu. Yang dipikirkan ya bagaimana supaya selamat, kan pribadi lepas pribadi ya, tidak bisa kita membawa anak kita, orang tua kita, kakek kita, nggak bisa. Karena kan yang menghadap diri kepada Tuhan ya masing-masing hati, masing-masing pribadi, tidak bisa membawa siapapun. Karena kan berbeda level imannya, tidak bisa sama, seperti itu. Dan ketika gempa bumi yang dahsyat, itu ya di apartemen, di hotel, ataupun di rumah-rumah elit, itu akan terjadi mati listrik juga ya, pemadaman listrik. Karena ya efek dari guncangan, getaran yang sangat tinggi, itu sensor listriknya juga akan padam. Bahkan mereka yang tinggal di gedung apartemen tidak akan bisa keluar dari kamarnya karena kan sistem pintunya itu menggunakan ini ya kartu ya, menggunakan smart key ya. Jadi kalau mati listrik ya sudah tidak bisa menggunakan lift juga untuk menurun ke lantai dasar atau membuka pintu saja tidak bisa. Mau tidak mau ya harus menggunakan ini apa lantai darurat itu ya yang manual dari atas sampai ke bawah. Ya capek itu pasti. Itu pun kalau bisa keluar dari kamarnya. Dan itu pun kalau bisa keluar dari lift ya. Kadang kan ada gempa bumi yang dahsyat itu terjadi. Seperti itu. Bahkan di hotel sama. Sistem di hotel sama di apartemen itu sama. Makanya jangan apa namanya? Jangan terikat dengan apapun. Dengan selingkuhan, dengan pacar, dengan segala macam ani-ani. Ya, ketika itu terjadi ya sudah tidak bisa keluar kemana-mana. Ya di dalam kamar saja, di dalam terjebak di dalam lift, tidak bisa keluar. Seperti itu. Kan sudah banyak tanda-tandanya ya tentang gempa bumi itu ya. Entah itu burung-burung yang berterbangan, berkoloni itu kan tanda sebenarnya. Terus belum lagi apa awan ya, panorama apa namanya warna-warni di awan itu kan juga tanda akan terjadi bencana yang besar seperti itu. Jadi ya kembali lagi ya ke masing-masing hati kalian pribadi ya. Apakah kalian itu benar-benar mencari hadirat Tuhan atau tidak kan akan muncul meterai ilahi di dahi ya. Itu kan sebagai simbol ya, sebagai pemilik ya, bahwa kalian itu miliknya Tuhan, tidak akan diganggu oleh alam semesta, tidak akan diganggu oleh setan atau iblis. Ya karena kalian sudah termaterai di dahi kalian seperti itu. Kalau kalian tidak ada meterainya ya sudah, berarti ya sayonara ya seperti itu. Makanya kan sudah diumumkan ya, sudah diberitahu sama Bapak Surgawi ya. Aku hanya mengulanginya saja ya, seperti itu. Terus bagi ketiga pasukan ini ya, terkhususnya ya, itu kalian harus sering berpuasa. Jangan sampai ya Bapak Surgawi di sana ya saat memanggil nama kalian satu persatu itu kalian dicap
pasukan loyo ya, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya baju perang atau yang baju perangnya itu lusuh ya. Ya kalau kalian tidak berpuasa ya di dimensi roh kalian akan loyo, akan lesu, lemah seperti itu. Tapi kalau kalian di dunia nyata itu sering berpuasa ya, ketika dipanggil kan kalian tidak sadar ya ketika kalian itu tidur atau sedang bermimpi ya, itu kan roh kalian dipanggil di sana untuk ikut melaksanakan tugas ya, yang di luar logika kalian ya. Makanya ketika kalian berpuasa ya pasti roh kalian di sana itu akan bisa dipakai, dipergunakan untuk melakukan tugas yang di luar akal sehat kalian, di luar apa yang menjadi aktivitas kalian. Kalian kan tiba-tiba nanti misalnya bangun tidur ya capek, panas, gerah ya, ya seperti itu efeknya. Makanya ketika kalian itu tidak berpuasa ya, di sana kalian cuma di apa ya, disebut pasukan loyo ya karena kalian tidak mempersiapkan diri ketika apa namanya bertugas untuk kota per kota, untuk setiap wilayah seperti itu. Karena memang ada pasukan khusus ya kan sudah dibentuk sama Bapak Surgawi ya, tak kasat mata ya seperti itu. Kalau kalian tidak menembusnya ya sudah, makanya kan hanya roh kalian yang dipanggil untuk datang untuk melakukan tugas. Bersabar ya Bapak Ibu, tarik Pangeran Ilahi keluar ya dari Zoom jaringan ini. Apakah ada suaranya? Jelas Pangeran, silakan. Ya jadi seperti itu ya, ketika kalian itu berpuasa ya di dunia manusia ya, itu akan nampaknya ketika dipanggil ya saat kalian itu tidur atau saat kalian itu tidak sadarkan diri ya, entah itu kalian bermimpi ya, itu sebagai roh kalian itu bisa membantu di saat pekerjaan roh itu sedang berlangsung ya, seperti itu. Makanya kan kemarin kan mempelai sudah sampaikan ya bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu berlembur ya, tidak mengenal batas istirahat lagi ya, karena waktu akan dipercepat, dipersingkat, bencana demi bencana akan semakin naik level bencananya signifikan. Misalnya gempa dari 6 jadi 7 jadi 8 9 10 sampai seterusnya ya, ya sampai 20 sampai 30 ya, itu akan terjadi seperti itu. Makanya kemarin kan sudah disampaikan bahwa malaikat-malaikat itu sudah pada mulai lembur, mulai hari itu juga, mulai pagi atau malamnya itu. Karena ya sudah diperintahkan ya untuk semuanya itu bergerak, elemen-elemen semuanya. Karena hari Tuhan kan sedang berlangsung seperti itu. Supaya bumi yang baru atau kerajaan 1000 tahun damai ini ya benar-benar berdiri seperti itu, benar-benar terlihat, nampak seperti itu. Banyak emas-emas yang akan bermunculan seperti itu. Makanya kan simbolisnya kan orang-orang yang punya rumah elit, orang-orang kaya yang akan menangis mereka. Ya karena dunia akan luluh lantah, akan hancur berantakan, akan porak-poranda, kan menjadi dunia yang baru. Semuanya ya akan rubuh, akan runtuh. Mobil, rumah, segala macam ya ada yang kena banjir bandang, ada yang kena reruntuhan, entah itu pohon, entah itu tembok ataupun rumah seperti itu. Ya karena memang hari Tuhan, mau bagaimana lagi. Makanya yang selamat itu yang punya meterai ilahi di dahi, seperti yang Bapak Surgawi itu sampaikan. Semuanya kan secara tiba-tiba saja terjadi, mau tidak disadari ya, tapi ya memang harus terjadi seperti itu. Manusia pada sibuk mencari kenikmatan dunia, mencari mamon, mencari kepuasan diri ya seperti itu, tidak tahu. Bahkan ya kedepannya itu banyak yang akan pada rubuh, gedung-gedung ibadah, gereja, masjid, wihara, pura, kelenteng, semuanya rubuh. Ya karena memang Tuhan itu tidak menilai agama, hanya menilai manusia yang hatinya benar-benar tulus mencari hadiratnya seperti itu. Tidak
tidak melabelkan atas dasar agama apa, A, B, C, D, E, dan E segala macam, tidak. Karena ya sudah nampak ya mereka itu hanya saling berdebat ya antara agama 1 dan 2 dan 3 segala macam. Mereka hanya berdebat, tidak henti-hentinya. Ya sudah kan, itu kan membuat udara semakin panas. Malaikat yang ada di kota itu atau sedang memantau ya panas ya. Ngapain manusia melabelkan diri dengan agama mereka, sedangkan Tuhan saja tidak pernah menilai agama mereka, tetapi menilai hati mereka. Kan sekarang agama demi agama kan saling serang ya, saling menyerang, saling membenarkan agamanya seperti itu ya. Memangnya malaikat Tuhan tidak melihat? Mereka melihat semuanya. Kenapa ya kok manusia itu malah mengagungkan agama, padahal agama itu tidak bisa menyelamatkan? Itu kata malaikat ya, saat mereka itu ada di kota tersebut ya, seperti itu. Makanya itu kan mengundang murka Allah ya, murka Tuhan. Kan kalian harus mengasihani sesama kalian. Terlebih dahulu ya, mengasihani Tuhan alammu terlebih dahulu, seperti itu. Jangan sampai mengundang semuanya, murka Tuhan, bencana-bencana akan muncul seperti itu ya, karena keegoisan diri ya, ego diri itu kan tinggi ya ketika mematok agamanya segala macam. Itu kan membuat kebencian ya, membuat bara api ya, memunculkan api, memunculkan panas udara. Ya timbullah di kota itu kebakaran, entah itu di rumahnya, entah itu yang punya mobil, punya rumah mewah segala macam ya, itu efeknya. Ya karena udara panas. Ketika saling berdebat itu kan panas ya udaranya. Belum ditambah lagi ini pemerintahan ya, pemerintahan yang semakin memanas, tidak menanggapi suara rakyat, ini semakin tinggi intensitas apinya. Apinya itu bukan lagi api yang elemen api lagi, tapi elemen langsung dari rakyat itu ditambah lagi. Jadi ya semakin panas seperti itu. Bahkan ke depannya itu lebih kacau balau lagi. Belum rakyat itu memanas, ini ditambah murka Tuhan, bencana di mana-mana itu akan tambah kacau. Bahkan pergerakan ya atau intensitas pengiriman atau barang-barang yang mau mereka kirim atau produksi itu semuanya akan lumpuh total ya, tidak bisa kemana-mana juga. Manusianya tuh mau kemana itu nggak bisa ya, karena bencana di mana-mana. Mau menyelamatkan diri susah ya, karena mereka tidak memiliki metra ilahi tersebut yang sudah apa namanya yang sudah ditanya Tuhan ya, di mana apakah kalian masih punya iman di bumi ini, apakah kalian itu punya metra ilahi supaya Tuhan itu bisa selamatkan kalian, seperti itu.